sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, 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 Yesus, kami agungkan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiramaralalalabo, kiralalalabo. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kiramaralalalabo, kiralalalabo. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu,
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Sama-sama sebelum kita memulai aktivitas kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk berkat yang baru, untuk karunia yang baru dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu ya Roh Kudus. Kami percaya Engkau yang berbicara kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Yang akan saya buka dengan sebuah cerita. Ya, sebuah cerita yang datang dari Amerika Serikat. Ya, kalau saudara di sini ada yang mengikuti atau suka dengan olahraga, pasti saudara tahu bahwa salah satu olahraga yang cukup populer di Amerika bahkan mendunia adalah olahraga basket, gitu ya, bola basket. Nah, di Amerika banyak sekali ada pertandingan basket, ya, di mana-mana di berbagai bagian negara mereka pasti punya pertandingannya sendiri-sendiri. Nah, cerita ini datang dari sebuah pertandingan, ya, di sebuah negara bagian di Amerika Serikat. Ada sebuah liga basket yang sudah berlangsung, lalu kemudian sampai kepada tahap final. Dan pada tahap final ini tentunya pasti ada sebuah tim yang menang. Kemudian kalau menang pasti pendukungnya semua rame. Kalau pertandingan final itu ya banyak yang datang, dan itu pasti arena basket itu ya lapangannya pasti penuh dengan penonton, pemain-pemain dan lain sebagainya. Karena pasti seru sekali. Nah, seperti biasa waktu itu semuanya sudah merayakan kemenangan dan akhirnya pertandingan ini berakhir. Nah, waktu pertandingan ini berakhir seperti biasa pasti lapangan itu jadi kosong, ya, ditinggalkan oleh pemainnya, ditinggalkan oleh para penontonnya. Nah, kalau sudah kosong biasanya lapangan basket ini yang datang adalah petugas kebersihan, gitu ya. Lalu kemudian seperti biasa saat pertandingan berakhir ada seorang petugas kebersihan yang datang untuk membersihkan lapangan tersebut. Ya, mereka mulai membersihkan dari sampah-sampah makanan dari penonton, ya, dari pendukung yang pasti saat itu mereka ricuh sekali karena pertandingan final. Pasti banyak sisa-sisa makanan, sampah dan lain sebagainya. Nah, di tengah-tengah mereka membersihkan lapangan tersebut, tiba-tiba ada seorang pemain dari tim yang menang tadi. Dia tiba-tiba masuk ke lapangan. Tidak ada orang, sudah tinggal petugas kebersihan saja. Lalu dia mulai membantu petugas kebersihan ini untuk membersihkan lapangan tersebut, ya, dari kotak-kotak sisa makanan dan dari sampah-sampah yang ada. Dia mulai ikut, gitu ya. Petugasnya juga agak bingung, ini kenapa tiba-tiba seorang pemain yang pemenang, gitu ya, seorang champion dari pertandingan ini kok tiba-tiba ikut membersihkan, ya. Dia terus membersihkan lapangan tersebut tanpa ada maksud apa-apa karena sudah tidak ada orang di tempat itu. Tapi kemudian tanpa sengaja ternyata ada yang tahu, ya. Kemudian dia direkam di video dan kemudian diviralkan di sosial media bahwa ini ada seorang pemain basket, seorang champion yang ikut membersihkan lapangan tersebut. Gitu ya. Nah, hari ini saya akan beri judul perenungan kita pada pagi hari ini yaitu thankless job, gitu ya. Thankless job. Artinya apa? Pekerjaan tanpa ucapan terima kasih. Ya, hari ini kita akan sama-sama merenungkan tentang hal ini.
Nah, seperti yang saya ceritakan, saya beri ilustrasi di depan tadi. Ini kisah nyata tapi ya. Seberapa sering dalam hidup kita ini mau gitu ya. Kita ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kita tahu bahwa kita kalau melakukan itu gak ada yang akan mengucapkan terima kasih buat kita. Ya, thankless job. Kalau kita bekerja melakukan apapun itu, ya kita tahu bahwa kita gak akan dapat imbalan. Ya paling minimal ucapan terima kasih kita tahu kita gak akan dapat. Nah, dalam hidup kita seberapa sering kita melakukan pekerjaan seperti itu? Karena seringkali, karena kita manusia, kita akui saja ya, bukan hanya saudara, saya pun juga. Seringkali kita lebih bersemangat gitu ya. Kita lebih excited kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita tahu bahwa ini bisa menyenangkan orang lain. Ya, itu bukan dosa, itu bukan sesuatu yang salah, itu sesuatu yang sangat normal. Kita melakukan sesuatu dan kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini akan mendapat apresiasi dari orang lain. Ya, tentu saja tujuan kita adalah bikin senang orang lain, gak ada masalah gitu. Tapi ada bagian dari hidup kita gitu ya, seberapa sering kita melakukan sesuatu saat gak ada orang yang lihat. Ya, saat hasil dari pekerjaan kita ini mungkin orang gak tahu. Mungkin orang cuma nikmati aja tanpa tahu siapa yang membuat semua itu. Contoh sederhananya seperti tadi. Seseorang champion, seorang pemenang, ya, seorang juara. Dia masuk aja ke lapangan basket, dia bersihkan sampah itu. Bukan tugasnya, tidak ada yang melihat, dia melakukan itu. Gitu. Tanpa ada apresiasi. Mungkin yang apresiasi dia mungkin cuma para petugas kebersihan gitu ya. Tidak ada pendukungnya, tidak ada mungkin pelatihnya atau manajer timnya yang lihat ya. Dia gak peduli karena dia ingin melakukan itu. Nah, pagi hari ini kita merenungkan, apakah dalam hidup kita ini kita melakukan sesuatu harus dapat imbalan, harus dapat apresiasi, mungkin harus dilihat orang. Mungkin kita jarang sekali melakukan suatu pekerjaan yang gak banyak orang yang lihat, atau bahkan gak ada orang yang lihat, tidak ada orang yang apresiasi kita dari apa yang kita lakukan, meskipun hasilnya bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, hari ini kita mau mengambil teladan dari Yesus sendiri, gitu ya. Apa yang Yesus lakukan bagi kita? Kita sama-sama lihat di Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua mulai ayat yang kelima. Ya, Filipi 2 ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita mengambil teladan dari Yesus gitu ya. Sebenarnya Yesus sudah cukup menciptakan manusia, sudah dikasih tempat untuk hidup gitu ya. Sudah diberi resource, sudah diberi sumber daya untuk hidup gitu ya. Tuhan ciptakan dunia ini begitu indahnya, penuh dengan sumber daya yang bisa kita gunakan ya. Dia juga ciptakan kita dengan luar biasa ya, dengan sempurna. Nah, tapi dia melakukan sesuatu yang mungkin dia tahu gitu ya. Dia tahu bahwa mungkin kalau aku melakukan ini suatu hari mungkin gak ada yang apresiasi aku gitu ya. Yaitu dengan apa? Dia datang ke dunia. Dia mengambil rupa sebagai menjadi sama dengan manusia. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Supaya dia memberi teladan bahwa dia juga manusia yang menjalani kehidupan sama dengan kita. Lalu dia mati di atas kayu salib bagi kita. Gitu ya. Seberapa banyak dari kita ini benar-benar mengapresiasi, bersyukur atas pengorbanan Tuhan. Mungkin kita kalau kita ini anak Tuhan yang sungguh-sungguh, mungkin kita sering ada waktu untuk mengingatkan diri kita untuk bersyukur gitu. Bagaimana dengan jutaan manusia lainnya yang tidak mengenal Tuhan, tapi Tuhan juga mati bagi mereka. Apakah saat Tuhan memikirkan itu, dia lalu di atas kayu salib dia bilang,
kayaknya aku nggak jadi mati aja gitu ya. Kayaknya aku nggak usah berkorban aja, karena aku tahu jutaan orang pasti nggak akan apresiasi aku. Jutaan orang nggak akan bilang terima kasih, bahkan mungkin nggak mengenal aku. Tapi Tuhan melakukannya. The thankless job. Pekerjaan yang mungkin tidak diapresiasi. Karya salibnya dalam hidup kita. Seringkali kita bersyukur, tapi kita nggak tahu betapa besarnya, betapa dalamnya yang sudah Tuhan lakukan. Tapi Tuhan lakukan itu bagi kita. Tuhan lakukan itu supaya kita ini diselamatkan. Nah, kita mengambil teladan dari Tuhan, dari Yesus sendiri. Bahwa saat kita melakukan sesuatu untuk orang lain, belum tentu orang lain itu melihatnya, belum tentu orang lain itu apresiasi. Lakukanlah. Gak ada masalah. Kalau kita bisa lakukan, kalau kita bisa memberi lebih, kita lakukan. Kita kerjakan itu. Lah saya ngerjakan gak ada yang lihat. Mungkin gaji saya juga gak naik, mungkin saya juga gak dapat bonus. Tetap kerjakan. Kalau kita bisa lakukan lebih dari apa yang mungkin ditugaskan kepada kita, kita lakukan. Pekerjaan-pekerjaan tanpa ucapan terima kasih tersebut. Nah sekarang saat kita melakukan hal tersebut, kita nggak lakukan dengan terpaksa. Gitu ya. Kita tidak melakukannya karena moralitas kita. Kita melakukan karena kita punya motivasi yang benar. Kita punya motivasi yang baik saat kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tanpa ucapan terima kasih itu. Dasarnya apa? Dasarnya adalah selflessness, ya, kerendahan hati. Kerendahan hati untuk kita ini bisa melihat bahwa orang lain itu butuh ini, orang lain itu butuh itu. Mendahulukan orang lain daripada ego kita sendiri, daripada diri kita sendiri. Seperti di Filipi pasal yang kedua ini, ayat yang ketiga, dikatakan seperti ini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Bisakah kita hidup di dunia ini yang tidak mudah ini, yang kita tahu bahwa kebutuhan diri kita sendiri juga banyak gitu ya. Kita juga harus melakukan banyak hal untuk kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri. Adakah ruang bagi kita untuk melakukan sesuatu yang lebih untuk orang lain? Sesuatu yang mungkin kita nggak dapat timbal baliknya, sesuatu yang mungkin kita nggak dapat ucapan terima kasih. Sama seperti Yesus. Adakah ruang dalam hidup kita untuk hal tersebut? Sama seperti di Filipi 2 ini, kita diajarkan bagaimana kita ini seharusnya bersikap satu dengan yang lainnya. Sebagai anak Tuhan, bagaimana caranya? Dikatakan seperti ini, dari judulnya saja sudah luar biasa. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ya, mulai ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Yang pertama, hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itulah yang diajarkan firman Tuhan. Bagaimana seharusnya kita ini berkomunikasi dengan orang lain, hidup dengan orang lain. Ya, kita mendahulukan orang lain. Kalau di sini, hal yang paling sederhana seperti antri misalnya. Antri mungkin beli sesuatu ya, antri mungkin saudara mau masuk ke sebuah tempat ya atau membeli sesuatu. Kita udah antri betul-betul gitu ya. Kita sudah ada di baris yang betul ya. Tiba-tiba ada yang nyerobot gitu ya. Tiba-tiba ada yang lebih dulu gitu. Diem aja, kita nggak ada masalah. Nggak perlu kita gunakan waktu itu untuk
naikkan emosi kita. Ya manusia normal pasti kita bahasa Jawanya mangkel gitu ya. Kita pasti wah ini gimana sih orang ini? Saya sudah baris betul-betul kok. Tiba-tiba dia yang baris di depan saya gitu ya, menyerobot antrian. Nggak perlu marah gitu ya. Kita rendah hati aja, kita diamkan aja. Mungkin kita satu kali kita boleh ingatkan, permisi ini ada antrian, silakan antri dari belakang. Cukup seperti itu. Nggak perlu kita naik pitam gitu ya, kita emosi, biarkan aja. Kalau tetap dia di situ, nggak ada masalah. Jangan sampai kita merasa hak kita direnggut dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Kita kehilangan sukacita. Hari ini kita belajar saat kita ini hak kita ini tidak dihargai dengan baik gitu ya. Saat kita melakukan sesuatu mungkin tidak ada yang apresiasi. Seringkali kita udahlah nggak usah dikerjakan seperti itu ya. Tetap lakukan selama kita bisa. Kita melakukan hal-hal, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membawa banyak kebaikan untuk orang lain meskipun tidak banyak yang memuji kita. Meskipun tidak banyak yang mengapresiasi kita. Meskipun kita nggak dapat apa-apa. Kita lakukan untuk Tuhan. Ya, kita lakukan untuk kebaikan banyak orang. Tuhan pasti lihat kita. Dan Tuhan bangga sudah menciptakan kita ini luar biasa. Pagi hari ini kita belajar. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Tidak perlu mencari pujian manusia. Tidak perlu cari apresiasi manusia. Tidak perlu menuntut hak kita. Meskipun harusnya kita berhak mendapat sesuatu. Lakukan pekerjaan yang baik di dalam nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini firman-Mu mengingatkan kami untuk kami saling mengasihi, untuk kami melakukan segala sesuatu untuk Engkau. Dan hari ini Tuhan Engkau yang memampukan kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami dalam bentuk apapun juga. Kami mau turut kehendak-Mu kalau Engkau ingin kami memberkati orang lain dalam hal apapun, dalam bentuk apapun, kami mau taat, kami mau setia Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mulai hari ini dengan sukacita, dengan berkat yang baru yang daripada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.